Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadiza Amanda Putri ingin menjelaskan sedikit materi mengenai spektrum profesi konseling. Yang pertama, ada konseling sebagai upaya pendidikan. Pengertian pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada belajar. Belajar adalah upaya menguasai sesuatu yang baru. Di dalam belajar ini ada 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua dimensi bisa, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang ketiga dimensi mau, dari tidak mau menjadi mau. Yang keempat dimensi biasa, dari tidak biasa menjadi terbiasa. Dan yang kelima dimensi bersyukur dan ikhlas, yaitu dari tidak bersyukur dan tidak ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran yaitu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang dimana pendidik mengarahkan dan memfasilitasi peserta didik untuk menjalani suasana belajar secara aktif. Jadi, sejalan dengan semua pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa wujud pelayanan konseling adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh konselor selaku pelaksana yang mengarahkan dan memfasilitasi klien untuk berada dalam suasana belajar. Yang kedua, ada konselor sebagai pendidik. Undang-Undang SPN menegaskan bahwa konselor adalah pendidik profesional, sebagaimana kualifikasi pendidik lainnya yang seperti guru, pelatih, pengajar mata pelajaran, dan lain-lain. Juga ditegaskan bahwa pendidik profesional harus menguasai 4 kompetensi dasar, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oke, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kompetensi dasar keilmuan yang dimana ilmu pendidikan yang di dalamnya terliput landasan filsafat kemanusiaan. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian yaitu beriman dan bertakwa, cerdas, jujur, tangguh, dan peduli. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Dalam rangka suksesnya pelayanan profesional, kompetensi pelayanan tersebut disalurkan melalui aktivitas sosial terhadap pertama subjek pelayanan, kedua sejawat profesi, ini dalam rangka diskusi profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan. Lalu ada personalia organisasi, pihak terkait dengan subjek, dan yang terakhir profesi lain yang terkait termasuk alih tangan kasus. Lalu yang keempat, kompetensi profesional, yaitu landasan keilmuan, OPS, kompetensi pelayanan, etika profesi, dan lapangan pengabdian. Nah, poin ketiga ada OPS konselor. OPS konselor adalah pengembangan CAS atau kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan CAST yaitu penanganan kehidupan efektif sehari-hari terganggu. Oke, selanjutnya ada poin keempat, yaitu arah, etika, dan prosedur dasar. Seluruh unsur dan keempat kompetensi dasar konselor sebagai pendidik profesional itu menyatu, bersinergi, dan berkimiawi dalam diri konselor yang kemudian terimplementasikan ke dalam kegiatan nyata pelayanan konseling terhadap subjek dengan OPS, terarah pada pengembangan CAS dan penanganan CAST. Penyatuan seperti itu merupakan energi konselor yang menjamin kesuksesan pelayanan profesi konseling. Arah dan etika dasar. Upaya konseling bertujuan mengembangkan CAS dan menangani CAST. Ada upaya konseling terarah pada pembelajaran klien agar klien belajar dalam kelima dimensi. Lalu ada konselor tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Konselor tidak bekerja dengan acuan sanksi dan hukuman. Lalu ada konselor memegang teguh rahasia klien.
Dan ada prosedur dasar, yaitu pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Arah, etika, dan prosedur dasar pelayanan konseling tersebut terimplikasikan secara menyeluruh dalam profesi konseling. Dengan implementasi menyeluruh seperti itu proses konseling diharapkan dapat membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi subjek atau klien yang dilayani. Oke, mungkin segitu saja penjelasan sedikit atau singkat mengenai materi spektrum profesi konseling yang saya jelaskan tadi. Saya minta maaf bila ada kesalahan dan mohon dimaafkan bila ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.